Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok suku Dayak Benuak akan mempresentasikan makalah masyarakat adat Kalimantan, yaitu suku Dayak Benuak. Next, Pak. Yang beranggotakan 1. Lila Fazila, 2. Devon Noval Perdana, 3. Evania Dwi Agustina, 4. Raisya Isita Asmara, 5. Elza Azizah Kiranti, 6. Raul Maulid Azrial. Apa itu suku Benuak? Menurut cerita pula asal kata Benuak merupakan istilah atau penyebutan oleh orang Kutai yang membedakan dengan kelompok Dayak lainnya yang masih hidup nomaden. Orang Benuak telah meninggalkan budaya nomaden, mereka adalah orang-orang yang tinggal di benua. Lama-kelamaan menjadi Benuak, sedangkan kata Dayak menurut aksen bahasa Benuak berasal dari kata Dayak atau Dayek yang berarti hulu. Dayak Benuak adalah salah satu anak suku Dayak di Kutai Barat, 19,9% Kalimantan Timur. Benuak sendiri berasal dari kata benua dalam guna luas berfaedah suatu wilayah atau daerah teritori tertentu. Seperti suatu negara atau negeri, pengertian secara sempit berfaedah wilayah atau daerah tempat tinggal suatu kelompok atau komunitas. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Devon. Lokasi suku Benuak dapat ditemui di sekitar wilayah Sungai Gedang, Pahu di pedalaman Kalimantan Timur, dan di daerah Danau Jempang. Di Kalimantan Timur, sebagian besar mendiami Kutai Barat dan merupakan salah satu etnis terbesar di Kutai Barat, kurang lebih 25%. Mendiami di Kecamatan Bongan, Jempang, Siluk Murai, Muara Pahu, Muara Lawa, Damai, Nyuwatan, sebagian betian besar, Mun Manar, Bulatan, serta Barong Tongko. Di Kabupaten Kutai Kartanegara mendiami daerah Jonggon hingga Pondok Labu, Kecamatan Tenggarong, kawasan Jongka hingga Berjiwa, Kecamatan Tenggarong seberang. Bahkan Bupati pertama Kutai Barat adalah putra Dayak Benuak, termasuk dokter pertama Dayak Indonesia dalam studi non-teologi juga dari putra Dayak Benuak dari Kutai Barat. Mata pencaharian suku Benuak. Masyarakat Dayak Benuak mencari mata pencaharian dengan cara berburu, bertani, dan berkebun. Seorang peneliti telah membuktikan bahwa cara pencarian suku Dayak tidak berbahaya lagi bagi lingkungan sekitar. Itu telah membuktikan dari salah satu isu yang mengatakan bahwa kabut asap diakibatkan oleh masyarakat Dayak. Suara kamu, Pak. Bahasa suku Benuak. Suku Benuak memiliki dua bahasa sehari-hari. Satu bahasa suku Benuak, dua bahasa suku. Agama suku Benuak. Agama Islam terlebih dahulu diperkenalkan dalam agama suku Benuak. Langsung dalam hubungan ekonomi dan kerajaan Islam Kartanegara. Akan tetapi Islam tidak diterima secara luas. Hal ini dikarenakan suku Dayak Benuak sangat
memegang teguh adat istiadat mereka. Sehingga akhir abad ke-19 sangat jarang ditemukan suku Dayak karena menikah dengan suku beragama Islam. Agama suku Benuak sekarang Kristen 95%, Katolik Protestan, Islam Sunni 4%, Kakaringan 1%. Fasilitas umum suku Benuak. Rumah adat Lamin Mancong, sebuah objek wisata atau fasilitas umum. Rumah Lamin Mancong ini merupakan sebuah rumah panjang terbuat dari kayu khas suku Dayak Benuak. Traveler biasa bertandang ke rumah ini di Kampung Mancong, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Usia bangunan yang sudah senja ini sudah pernah mengalami pemugaran oleh EHIF, Equatorial Heritage International Foundation. Di depan rumah adat seluas 1.005 meter persegi ini terdapat beberapa patung-patung dengan ukuran khas suku Dayak. Ada yang berupa patung laki-laki dengan anjing, perempuan, maupun bentuk lainnya yang terlihat semi abstrak. Hukum adat yang berlaku. Bentuk kepengurusan adat yang ada pada masyarakat Dayak Benuak adalah ketua adat sebagai pemimpin adat tertinggi disebut Mantik Tuhak. Konsep perkara yang berlaku menurut hukum adat suku Dayak Benuak pada dasarnya adalah untuk menjaga ketentraman hidup anggota masyarakat dan hubungannya dengan alam gaib yang harus terjaga keharmonisannya. Tata cara dalam penyelesaian perkara yang berlaku pada masyarakat Dayak Benuak tidak harus diselesaikan dalam forum majelis mantik atau sidang adat atau besara, tetapi sedapat mungkin harus bisa diselesaikan secara kekeluargaan oleh pihak-pihak yang saling sengketa atau berperkara. Hal ini karena apabila sudah masuk pada tingkat sidang adat yang penyelesaiannya harus ditangani oleh para mantik, maka denda adatnya akan lebih berat. Denda adat ini tidak saja dikenakan kepada pihak yang bersalah, tetapi juga harus dibayar oleh pihak yang melaporkan perkaranya. Di kalangan masyarakat suku Dayak Konyoi dan Benuak, kearifan lokal tersebut dikenal dengan nama geladak atau membuat sekat api. Di samping ada tata cara membakar dengan melihat arah angin. Regulasi hukum positif tak pelak akan menggeser budaya peladangan gilir balik atau sistem cultivation menjadi budaya lain dalam tata kelola pertanian masyarakat adat suku Dayak ini dan di masa mendatang. Suka atau tidak suka, saat ini masyarakat Dayak berhadapan dengan pilihan, tetapi menjalankan kegiatan perladangan dengan cara membakar dan akan berhadapan dengan hukum atau beralih metode melalui cara berladang tanpa membakar, atau bahkan beralih profesi sebagai tidak lagi sebagai peladang. Masalahnya, siapkah masyarakat Dayak peladang sistem gilir balik berubah profesi atau minimal mengelola lahan pertanian tanpa membakar? Perlu kemampuan beradaptasi secara tepat dalam menyikapi kondisi ini. Masyarakat Dayak Benuak, mereka memiliki arifan lokal dalam pemanfaatan lahan. Masyarakat lokal ini memiliki sebuah cara sendiri dalam memelihara tanah dan sumber daya alam yang lebih baik, karena masyarakat setempat hidup di situ yang akan menjadi saksi atau keberadaan alam tersebut. Dayak Benuak adalah desa sederhana dengan rumah semi permanen yang terbuat dari sebatang kayu ulin untuk satu rumah selama beberapa generasi. Rumah panjang atau lamin adalah rumah adat keluarga besar suku Dayak Benuak. Atapnya atau sirap berasal dari batang pohon ulin yang menjaga sirkulasi udara dengan baik untuk masyarakat.
serta wilayah adat yang luasnya mencapai 20,7 hektar. Tetapi dari jumlah itu sebanyak 17,7 juta hektar wilayah adat belum mengantongi pengakuan. Artinya sampai sekarang baru 15% wilayah adat yang sudah diakui pemerintah daerah. Dan pengurusan masyarakat adat suku Benuak belum selesai. Apakah sudah ada pengakuan untuk wilayah adat dari pemerintah? Pengakuan wilayah adat untuk suku Benuak belum ada. Salah satu kendala proses pengakuan wilayah adat adalah anggaran KLHK yang sangat kecil untuk mengurus hutan adat. Setahun hanya untuk 15 lokasi yang dianggarkan untuk verifikasi teknis, sementara hutan adat yang diusulkan jauh lebih banyak. Terima Cukup kasih. sekian presentasi dari makalah kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.